Alhamdulillah. Baik, luar biasa. Oke, semuanya berdiri. Oke ya, itu ya, yel-yelnya ya. Oke. Oke. Apa kabar? Baik, luar biasa. Suaranya sudah keras, gerakannya. Jadi gerakannya alhamdulillah ke dada, baik ke depan, luar biasa ke atas. Karena ya semua ke atas luar biasanya, tapi jangan diturunkan karena mau difoto. Di foto ini masuk di Facebook, nanti tulangan bisa terkenal seluruh dunia. Oke ya, nanti yang punya Facebook bisa berteman dengan saya, bisa berteman dengan teman-teman dari PG, dengan Pak Lurah segala macam. Karena teman-teman saya banyak, ada yang dari Amerika, dari Australia, dari segala macam. Semua untuk peduli lingkungan ya. Oke, kita mulai ya. Apa kabar? Baik, luar biasa. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, luar biasa. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, luar biasa. Oke, terima kasih. Belum duduk. Belum ada perintah duduk. Berikutnya, salam lingkungan. Jawabnya salam lestari dengan mengepalkan tangan ya. Oh, di TV banyak demonstran, kita gak mau kalah. Salam lestari gitu ya. Tetap diangkat, jangan ditarik dulu, mau difoto ya. Oke ya. Oke, saya panggil Pak Lurah juga karena ini yel-yel Pak Camat. Karena akan dimasukkan Facebook Pak Camat ikut sekalian Pak. Ya. Tengah Pak. Ya. Oke ya. Jajan. Ini masuk dunia internasional karena ya Pak Camat Pak Lurah gitu ya. Oke. Semua konsentrasi ya, semua konsentrasi. Mulai dari depan ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, Luar biasa. Salam lingkungan. Salam lingkungan. Salam lingkungan. Sidoarjo. 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 Salam 3R. Ya walaupun di desa tetap bisa bahasa Inggris ya. Reuse, reduce, recycle. Walaupun lansianya juga akan diorbitkan ya. Reuse, reuse-nya separuh, reduce-nya setengah, recycle-nya ke atas. Ada tahapannya ya. Salam 3R. Reuse, reduce, recycle. Salam 3R. Reuse, reduce, recycle. Desa Bersari. Desa Tulangan. Desa Tulangan. PG Tulangan. PG Tulangan. PG Tulangan. Bentar, ACM-nya sikut. Oke. Oke ya, kita mulai dari depan ya. Kita mulai dari apa kabar? Alhamdulillah. Baik, luar biasa. Salam lingkungan. Salam lestari. Sidoarjo. Bersihkan hidup. Salam 3R. Reduce, recycle. Desa Bersari. Desa Tulangan. PG Tulangan. Sahabat lingkungan. Kalau sahabat lingkungan tangannya gini. Tangannya di depan sambil menundukkan kepala. Oke ya. Ya, gitu ya. Kita ulangi. Desa Tulangan.
Berarti gak konsentrasi. Konsentrasi ya. Desa Tulangan. PG Tulangan. Sahabat lingkungan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Tepuk tangannya yang keras. Yang panjang tepuk tangannya. Terus tepuk tangan terus. Lanjut terus tepuk tangannya. Kurang keras. Kurang keras. Sekali lagi. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Camat Tulangan, Bapak Kepala Desa Tulangan, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, dan Pak GM Tulangan, Ibu dan Bapak, alhamdulillah kita bisa pemanasan gitu. Kenapa saya harus bertepuk tangan keras, Bapak Ibu? Telapak tangan kita itu banyak susunan syaraf gitu ya. Nah, kalau kita tepuk tangan keras, kita susunan syaraf kita ini akan memompa darah kita yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuh kita, sehingga masuk ke otak kita jadi cerdas ya. Tapi kalau sudah tepuk tangan, kiprik, saya jamin 2 menit pasti tidur. Karena apa? Yang diangkut bukan oksigen, yang diangkut adalah karbon monoksida gitu ya. Alhamdulillah luar biasa warga dari Desa Tulangan, Pak RW, Pak RT, tokoh masyarakat yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama perkenankan, nama saya Satrio Wiweko, saya dari Sahabat Lingkungan, ya. Sahabat Lingkungan itu sebuah LSM yang bergerak di bidang lingkungan. Itu Ibu? Ya, Satrio Wiweko. Indonesia lagi cari Satrio Piningit, gitu ya. Cari Satrio Piningit, yang ada baru Satrio Wiweko gitu ya. Ya, saya Satrio Wiweko, saya bersama tim nanti selama 3 hari ini kita akan membedah bagaimana mengolah sampah yang tadinya PR akan kita rubah jadi RP. Ibu-ibu pilih PR atau RP? Pilih RP atau pilih PR? Ya, kita akan buktikan sampah-sampah yang tadinya PR akan kita rubah menjadi RP gitu ya. Kita pilih jadi RP. Saya background pendidikan saya S1 di Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Erlangga, S2 saya di Teknik Lingkungan ITS gitu ya. Pengalaman kerja saya di proyek PCI, Pollution Control Implementation, proyek kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia selama 5 tahun. Kemudian di proyek Swiss Contact, proyek kerjasama antara pemerintah Swiss dan pemerintah Indonesia di bidang pendidikan lingkungan untuk wilayah Malang, Jakarta, Bandung, Jogja, Cianjur, dan Medan yang mengeluarkan sekolah-sekolah yang peduli lingkungan gitu ya. Dan alhamdulillah setelah di proyek Swiss Contact kami juga dipercaya di proyek Begis Auslin selama 5 tahun, proyek antara kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup gitu ya. Nah itu, dan alhamdulillah saya juga mendapatkan penghargaan dari Jawa Pos, dari Raja Mojokerto Award di bidang lingkungan hidup, dapat penghargaan award di radio gitu ya. Dan alhamdulillah sampai detik ini saya juga dipercaya menjadi tim nasional penilai Adipura. Jadi Sidoarjo dapat Adipura atau tidak, salah satunya tergantung dari saya gitu ya. Ya, seperti itu. Dan alhamdulillah Sidoarjo ini sudah berturut-turut meraih Adipura. Tinggal ditingkatkan. Tingkatkan apa? Bisa meraih Adipura Kencana gitu. Kira-kira mau mendapatkan Adipura Kencana? Nah, kalau mau peran serta dari masyarakat ini harus ditingkatkan. Walaupun kita di Desa Tulangan, tapi Desa Tulangan bisa memberikan secercah mutiara dari Sidoarjo gitu ya. Selama ini kan Sidoarjo yang terkenal dari lumpur lapindungnya gitu ya se-Indonesia. Nah, nanti akan kita jukir balikan, kita akan meningkatkan Desa Tulangan ini bisa menjadi desa yang berseri gitu ya. Seperti itu.
Dan alhamdulillah selain di desa di Nilai Adipura, kami juga dipercaya untuk mengelola radio. Nanti kami akan ajak termasuk Pak Lurah, Pak CM, kita ajak talk show ya. Ibu-ibu bisa talk show, kita setiap hari Sabtu dan Minggu seperti besok itu saya harusnya talk show di Radio Suara Akbar Surabaya, kemudian di Suara Muslim juga. Bapak Ibu sering kalau dengar di Suara Surabaya, nah itu juga kita sering. Kemarin di TVRI, di SBO pada waktu Hari Bumi, kita juga terlibat di dalam talk show tersebut gitu ya. RRI, hampir semua media cetak elektronik pernah meliput kegiatan dari Sahabat Lingkungan. Dan kita sekarang bersinergi, sinergi yang hebat, masyarakat, kepala desa, Pak Camat, teman-teman dari pemerintahan kabupaten, kemudian dari industri dan teman-teman LSM gitu ya. Kita bersinergi untuk menciptakan desa kita menjadi desa berseri. Itu sekelumit, 2 hari lagi kita juga akan praktek. Jadi besok ibu-ibu, bapak-bapak akan praktek di sini. Besok formatnya tidak ini, porsinya ini dihilangkan semua. Kita akan lesehan, kita akan membuat karya ini. Ada dari ibu-ibu yang sudah bisa membuat produk-produk ini? Tahu kok ya. Kira-kira mau bisa membuat seperti ini? Bapak-bapak sudah bisa membuat kompos? Ada yang sudah bisa? Oh ya, insya Allah nanti bawa bapaknya besok juga bisa membuat kompos sehingga desa di Tulangan di RT 3 RW 1 ini jadi desa yang paling top gitu ya, seperti yang dicita-citakan oleh Pak Camat. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kenapa kita dikumpulkan hari ini di sini? Karena kita ingin mencoba mengais rezeki dari sampah. Selain mengais rezeki dari sampah, kita juga bisa menyelamatkan lingkungan. Bapak Ibu lihat di sana ada fotonya Pak siapa itu? Presiden kita, Pak Jokowi. Yang di tengah siapa itu? Pak Bupati Sidoarjo, Bapak Ibu. Ya Pak Bupati. Ya, 2 minggu yang lalu kita beri paparan juga ke Pak Bupati, ke Pak Bupati. Di sana ada Bu Endang juga ada, Pak Ami Kepala DKP juga ada. Seperti itu, kita akan tunjukkan bahwa di Tulangan ini ada kader-kader yang hebat, kader-kader yang handal gitu ya, yang luar biasa gitu ya. Di sebelah kanannya ada Ibu Wali Kota Surabaya. Banyak kita nanti kalau kita bicara dan peduli lingkungan, ibu-ibu nanti akan berkenalan dengan tokoh-tokoh hebat. Bahkan bukan berkenalan dengan tokoh-tokoh hebat, ibu-ibu dan bapak-bapak akan jadi tokoh yang hebat gitu ya. Oke ya, kita beri aplaus dulu untuk Desa Tulangan. Lanjut ya. Nah, ini program dari kita didikannya di Desa Tulangan. Pertama untuk menciptakan Sidoarjo bersih dan hijau SBH ya. Bapak Ibu SBH sama Pak Camat, Pak Lurah, Bapak Ibu sudah dipatok supaya SBH-nya bisa menang gitu ya. Bukan hanya menang, karena menang itu sebenarnya hanya dampak. Jadi kalau Bapak Ibu menciptakan kampungnya bersih, hijau, kemudian melakukan kegiatan 3R, SBH itu akan datang sendiri ke tempat Bapak Ibu gitu ya. Tadi Pak Camat sudah mengatakan kampungnya Bapak Ibu sudah dilirik orang, sudah banyak kunjungan-kunjungan. Dan nanti kita akan mencoba membuang trik kunjungan-kunjungan di tempat Bapak Ibu itu tidak merugikan, tapi justru menguntungkan. Kita buat menjadi wisata edukasi. Ya, wisata edukasi. Jadi yang datang ke sini harus bayar. Minimal bayar untuk pengetahuan, kedua bayar untuk konsumsi. Misalnya di tempat Bapak Ibu ada yang jualan gado-gado misalnya, ada yang jualan soto. Minimal yang jualan soto itu sudah nggak keliling lagi, karena sudah ketamuan 100 orang. Nah, kalau 100 orang, satu mangkoknya 10.000 sudah banyak gitu ya. Kemudian juga potensi tadi, potensi toganya. Bapak Ibu lihat Blimbing Wulu. Kadang ibu-ibu punya blimbing wulu itu sampai jatuh-jatuh tengklecek jatuh. Iya. Nggak ada harganya. Iya. Bagaimana blimbing wulu ini jadi sirup? Iya. Bagaimana blimbing wulu ini jadi manisan? Iya. Nah, kan? Lidah buaya hanya untuk sampo. Bagaimana lidah buaya ini jadi agar-agar? Jadi kolang kaling gitu ya. Seperti itu. Lanjut. Nah,
kriterianya tadi Pak Lurah harus membentuk tim. Pertama di tim di kelurahan sendiri. Timnya kelurahan nanti ketuanya misalnya Ibu, tim penggerak PKK gitu ya. Terus wakilnya siapa, sekretarisnya siapa, benderanya siapa, yang ngurusi. Nanti di kelurahan ini wajib punya bank sampah. Di kelurahan ini harus ada komposternya. Di kelurahan ini harus ada pemilahan sampah basah keringnya. Di kelurahan ini ada contoh kebun sayurnya. Di kelurahan ini harus ada contoh toganya. Harus ada contoh untuk buah-buahan juga ada. Nah selain itu nanti di tingkat kader di RT 3 RW 1 juga ada timnya. Siapa komandannya gitu ya? Komandan kader peduli lingkungan. Nanti akan di SK-kan oleh Pak Lurah gitu ya. Oleh Pak Camat di SK-kan gitu ya. Siapa ketua komandannya? Nah kader peduli lingkungannya nanti di kader peduli lingkungan dibagi menjadi paling tidak 3 kelompok. Siapa yang kader seksi untuk bank sampah? Ada kader yang seksi untuk 3R, ada kader seksi yang untuk pertanian organiknya. Nah, nanti ada anggotanya banyak. Dan dibagi-bagi kelompok sehingga kalau ada tamu, kalau ada tim penilai, kaderlah yang memberikan penjelasan. Ini bank sampah. Ya, Ibu ini yang menceritakan tentang bank sampah. Ada yang waktu di kebun sayuran, di istrinya, Ibu ini yang menjelaskan. Pengomposannya, Bapak ini yang menjelaskan. Nah, seperti itu. Jadi ada timnya tersendiri gitu ya. Nah, kemudian ada peraturan desa, juga ada peraturan Pak RT, Pak RW. Kalau warganya tidak mau memilah sampah, sampahnya nggak usah diambil. Kalau tidak mau memilah sampah, kalau minta tanda tangan ke Pak RT atau ke Pak RW, tidak dikasih tanda tangan. Kalau di depan rumahnya tidak ada penghijauannya, itu tidak akan ditandatangani Pak RT, Pak RW. Ya, seperti itu. Yang membuang sampah sembarangan juga demikian. Atau kalau sudah mulai peduli ditingkatkan. Siapa yang mau nikah harus nyumbang 1 tanaman. Siapa yang punya bayi lahir harus nyumbang 1 tanaman. Loh, tanamannya itu bukan untuk Pak Lurah, Pak Camat, tapi tanamannya untuk ditanam di depan rumahnya. Ya, bukan Pak RT ini, waduh Pak RT ini enggak peraturan Pak RT tidak. Itu untuk menghijaukan rumahnya kita masing-masing. Bapak Ibu tahu enggak? 1 orang itu butuh 3 pohon. Bapak Ibu tahu enggak? Pohon itu pabriknya oksigen. Ya, sekarang kita ini menghirup oksigen gratis. 2050 kita tidak bisa menghirup oksigen gratis. Bapak Ibu tanya di rumah sakit umum, 1 tabung oksigen itu harganya 250.000, hanya bisa dipakai untuk 2 hari. 2 hari 250.000, 4 hari 500.000, 8 hari 1 juta, umur 40 tahun berapa triliun. Nah, kita ini tidak mensyukuri loh. Sama Allah itu menciptakan kira-kira oksigen ini gratis gitu ya. Enggak gitu ya. Makanya jangan nanti kalau Pak RT, Pak RW buat peraturan, pagi lahir ceprot harus nanam pohon. Dilihat sama Pak RT, benar tadi nanam pohon. Dilihat, oh di depan rumah belum ada pohon, oh ya ini 1 pohon. Oke, baru ditanda tangan. Pak RW juga demikian. Jadi bukan Pak RT, bukan Pak RW, tapi untuk di depan rumahnya. Kalau di rumahnya itu ada 4 orang, Bapak, Ibu, dan 2 anak, pastikan di depan rumah Ibu ada 12 pohon. Kalau nggak ada pohon, pakai pot bunga, gitu ya. Pakai pot tidak bisa, gitu ya. Kande karangan. Iya, kande karangan. Lanjut, Polybag. Nah, kenapa Bapak Ibu gitu ya? Kan kadang Bapak Ibu sering mengotes, itu loh mencemari lingkungan, terus asapnya, debunya, seperti itu gitu ya. Iya Pak, debunya itu. Nah, debunya seperti itu. Memang produksi ada dampaknya. Ada dampaknya. Nah, bagaimana meminimalisasi dampak tadi? PG sudah berupaya karena PG ini tinggalannya Belanda, Bapak Ibu. Saya lihat itu 18 berapa itu Pak? PG itu ya. Ya, saya lihat ada tulisannya 1854 atau berapa itu seperti itu. Zaman Belanda, Bapak Ibu. Sekarang ini masih hidup untuk lingkungan. Bapak Ibu lihat PG di Krian pernah dengar? Sekarang bagaimana keadaannya? Rata dengan tanah. Ya, jadi kita prihatin.
sekarang ini Bapak Ibu, perusahaan-perusahaan itu kalau boleh jujur, itu sebenarnya mati enggan, hidup pun tak mau. Sudah Senin Kemis gitu ya. Sudah Senin Kemis. Nah, bagaimana kita bisa bersinergi seperti dikatakan Pak Lurah, bagaimana pabriknya Giling ini bisa untung, demikian juga dengan masyarakatnya juga bisa untung gitu ya. Kalau itu bisa untung, anak cucu cicit kita kadang bisa bekerja di PG. Ada yang bapaknya dulu kerja di PG, angkat tangan yang dulu bapaknya kerja di PG. Nah, siapa yang pernah dapat suami dari orang PG? Nah, siapa yang dapat istri orang PG yang dapat istri dari warga Tulangan? Kita selalu bersinergi gitu ya, saling menguntungkan seperti itu. Makanya sekarang ini terjadi perubahan iklim. Sidoarjo sekarang, Tulangan sekarang dengan Tulangan 20 tahun yang lalu sejuk mana? Sejuk dulu. Sejuk dulu. Sekarang sumuk, Bapak Ibu ya. Makanya Pak Lurah sudah nyiapin kipas angin, dua kipas angin. Kalau enggak Bapak Ibu, saya meleleh Bapak Ibu ya. Saya kempes saya gitu ya. Terjadi kerusakan lingkungan, kemudian terjadi pencemaran lingkungan seperti itu. Lanjut Mbak. Ini tuh kondisi Indonesia Bapak Ibu terkenal juga negeri pengekspor asap, loh kan? Loh, negeri itu ekspor itu ekspor mobil, ekspor sepeda motor. Indonesia loh dijuluki masyarakat Singapura sama Malaysia negeri pengekspor asap. Karena apa? Hutan-hutannya kita dibakar. Ya, saya memberikan ceramah seperti ini di Malaysia, saya diolok-olok. Oh, Indonesia ini negeri pengekspor asap. Saya memaklumi di KL, Kuala Lumpur, itu di Petalinjaya, protokolnya di Kuala Lumpur, kita berhadapan ini nggak bisa karena asapnya hutan-hutan Indonesia yang dibakar gitu ya. Jadi lingkungan itu tidak mengenal batas-batas wilayah. Jadi Pak Lurah, Pak Camat tadi benar. Jadi yang diharapkan nanti Tulangan ini begitu bukan hanya desa Tulangan aja, desa sebelahnya juga demikian, desa sebelahnya juga demikian gitu ya. Lanjut, ini Bapak Ibu, ini potret Desember yang lalu. Saya itu suka jalan-jalan Bapak Ibu. Ini di ujung timur Banyuwangi, hutan kita juga dibakar Bapak Ibu. Banjir. Kita lanjut. Ya, ini di ketinggian 1.900 meter dari permukaan laut, hutannya dibakar. Loh, kalau kebakaran di tengah kota ada pemadam kebakaran. Kalau di tengah di 1.900 meter dari permukaan laut, apakah mobil pemadam kebakarannya bisa naik ke atas? Nah, itu dalam sehari gunung sekeliling itu habis Bapak Ibu, ya. Lanjut Mbak, kita lihat ini ketinggian 2.900 meter dari permukaan laut. Bapak Ibu kalau tahu 2.900 meter, Bapak Ibu kalau noleh ke selatan, di sana ada Gunung Welirang sama Gunung Penanggungan, itu kan tinggi dengan ini. Tapi kondisinya gundul Bapak Ibu. B29 itu di Lumajang. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya terjadi hujan deras, terjadi longsor, terjadi banjir, Bapak Ibu jangan heran. Itu bukan bencana alam, itu bencana lingkungan yang dirusak oleh manusia, gitu ya. Hari ini tadi pagi saya dari Mojokerto ke Tulangan, Laci putus, banjir Bapak Ibu, kan nggak masuk akal, karena sudah terjadi perubahan iklim. Jadi antrian hampir 5 kilo di Laci Bangil, gitu ya. Hari ini putus karena banjir, hampir 1 dada, gitu ya. Ya kan nggak masuk akal di Tulangan ini kering sampai sumur seperti itu, di sana kok kebanjiran. Itu yang disebut dengan perubahan iklim, Bapak Ibu. Lanjut, longsor. Ya. Indonesia itu juga terkenal dengan negeri arisan bencana. Ya, kalau arisannya ibu-ibu enak kan ya, dapat kue, dapat makan, dapat duit. Gitu. Nah ini arisan bencana. Tadi ini longsor di Jombang. Nah, korbannya tewas. Yang saya berdiri itu rumah Bapak Ibu terkubur kayak di Nepal kemarin ya. Nah, di Jombang. Sepeda motor hancur, korban juga tewas gitu ya. Di Tulangan sudah pernah dapat arisan bencana? Mau dapat arisan bencana?
Oke, lanjut, Mbak. Nih, arisan bencana itu juga tidak mengenal apakah itu rumahnya pejabat, apakah itu kantornya polsek, juga dilibas. Ya, kita lihat kantornya Pak Kapolsek kebanjiran. Ya. Lanjut. Nah, ini sumber berantas. Siapa yang pernah ke Cangar? Satu Pak RT, nah, teman-teman Cangar. Nah, Bapak Ibu, Cangar itu tempat sumber berantas. Kali berantas mulai dari sumbernya sampai menuju ke Kali Porong itu melewati 14 kabupaten kota. Kondisinya 2100 meter dari permukaan laut. Kondisinya seperti ini. Gundul. Pohonnya tinggal satu. Kayak Upik dan Ipin ya. Ada yang suka lihat film Upik dan Ipin kan tinggal itu. Jadi suatu saat kalau dengar di Metro TV atau di Kompas TV, Cangar longsor, Bapak Ibu jangan heran. Ya, itu bencana lingkungan bisa diprediksi. Hancur seperti ini Bapak Ibu. Dari 421 sumber mata air, 200 telah lenyap. Ya, 200 sumber mata air telah lenyap. 2050 mata airnya akan habis. Yang ada adalah air mata yang mengalir. Apa artinya air mata yang mengalir? Nangis ya. Anak cucu kita akan nangis mengutuk kita. Eyang-eyang ini yang merusak lingkungan, dia akan mengutuk. Kalau doanya orang teraniaya itu bisa dikabulkan gitu ya. Jadi jangan sampai kita dapat kutukan dari anak cucu kita. Lanjut. Nah, kita lihat. Dulu kita diajari oleh eyang-eyang kita. Jangan dekat-dekat pohon besar itu, ada genderuwonya, ada danyangnya. Nah, ternyata secara ilmiah itu benar Bapak Ibu. Ada genderuwonya, ada danyangnya, itu secara ilmiah benar. Kalau kita tidak ditakut-takuti, pohon yang besar itu pabriknya oksigen. Pohon yang besar itu penyimpan air. Pohon yang besar itu sebagai sumber buah-buahan. Pohon yang besar itu habitat tempat tinggal dari hewan. Seperti itu. Kalau itu dibabat, danyangnya marah. Longsor, banjir, bencana segala macam ya. Itu. Cuman yang kita tidak mengilmiahkan gitu ya. Lanjut Mbak. Klik lagi. Ya. Nah, ini saya bicara juga. Di Jember Bapak Ibu, satu bukit itu longsor. Kemarin di Cirebon ya, juga ada yang tewas di Cirebon. Apalagi sekarang Demak Akik. Wih, dulu karena banyak akiknya, wah dibabat. Ternyata akiknya cuma cacuil gitu ya. Tapi yang dibabat sudah ya batu giok segala macam gitu. Kita lihat di puncak yang longsor dampaknya 30 km Bapak Ibu. Jadi kalau Trawas itu hancur, Tretes itu hancur, Pacet itu hancur, dampaknya sampai Tulangan Bapak Ibu. Ya, kita lihat, ini anak-anak itu pasar yang jauhnya 30 kilo, kayu-kayu di atas pasar rata, ternyata gitu ya. Lanjut Mbak. Nah ini kita yang tidak ikut panen, tidak ikut babat juga dilibas gitu ya. Korbannya tewas, harta benda tewas, kambing-kambing tewas, sapi-sapi tewas, televisi yang kita kumpulkan duit bertahun-tahun untuk beli televisi hancur. Yang utuh adalah masjid. Artinya apa Bapak Ibu? Padahal masjid ini di tempatnya pusaranya longsor. Artinya apa? Bapak Ibu kalau selamat, Bapak Ibu harus sering ke masjid, sholat 5 waktu, ya. Sholat 5 waktu ke masjid. Supaya anak ini di lokasi juga, ya. Lanjut, nah, nih arisan berikutnya di Wonosalam. Ya. Wonosalam. Ada yang suka ngambilin batu. Alam itu akan memberi gitu ya. Oh ini yang suka memberi batu. Kurang tadi, antar batunya sampai ke ruang tamu gitu ya. Kamu kurang tak kayunya diantar sampai ke ruang tidur gitu ya. Alam akan memberi, katanya bahasanya KFC delivery order gitu ya. Lanjut. Nah kita lihat
Ini kasus pacet Bapak Ibu. 2 hari sebelum longsor, saya ke sana Bapak Ibu.